Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari hampiri hadiratnya, bahwa hidup kita siap dibentuk olehnya. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Oh, memuliakan namamu. Disempurnakan selalu, disempurnakan untuk memuliakanmu. Oh, ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, Yesus,
sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Demikian kerinduan kami ya Tuhan, hidup memuliakan nama-Mu. Terus sempurnakan, perbaharui kami dalam firman dan roh. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Kami hidup memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini. Galatia pasal 6 ayat 11 sampai dengan yang ke-18. Bagian terakhir dari surat Galatia dari Rasul Paulus. Demikian firman Tuhan. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu, dalam jemaat di Galatia, ada jemaat-jemaat dari orang-orang Yahudi, tetapi juga ada jemaat-jemaat orang yang non-Yahudi. Rupa-rupanya jemaat-jemaat yang dari Yahudi memaksakan diri untuk melakukan hukum Taurat, yaitu sunat, bagi jemaat-jemaat yang bukan Yahudi atau kebanyakan orang-orang Yunani. Mereka beranggapan bahwa menjadi Kristen tidak cukup hanya dengan percaya kepada Kristus, tetapi harus juga melaksanakan hukum Taurat. Nah, pada surat ini bagian terakhir sekali lagi Paulus menjelaskan, menegaskan penjelasannya. Bagi Paulus, alasan mereka menekankan sunat dan hukum Taurat hanya karena takut dianiaya, tidak murni. Bahkan ada yang melakukan semua itu supaya mereka dianggap lebih saleh daripada yang lain. Padahal pengertian saleh dalam kekristenan tidak seperti itu. Semua itu justru sia-sia. Mencari kebenaran dalam hal rohani tetapi secara lahiriah. Paulus menegaskan pada dasarnya sunat sudah tidak mempunyai arti lagi karena satu-satunya yang penting di dalam pengikutan kita kepada Tuhan adalah menjadi ciptaan yang baru dalam Kristus. Paulus ingin mengatakan bahwa percuma jemaat tampak rohani secara lahiriah, tetapi nilai-nilai cara hidupnya jauh daripada Tuhan.
Sebaliknya ketika menjadi ciptaan baru, mereka itu berubah dari dalam, yang kemudian baru nampak secara lahiriah. Itulah kerohanian yang sejati. Jadi Paulus menekankan pertobatan sejati secara rohaniah, secara imani. Dan sesungguhnya keselamatan yang kita peroleh, iman yang kita peroleh, semua itu didasari adalah kasih karunia Tuhan dalam pengorbanan Yesus Kristus. Bukan usaha manusia, harus melakukan ini, harus melakukan itu. Dalam gereja modern saat ini, masalah seperti ini masih sering muncul, bukan? Banyak orang kelihatan berpenampilan rohani, namun kehidupannya mengecewakan. Tidak sedikit kasus tipu-menipu justru dilakukan oleh orang-orang yang mengaku dirinya Kristen. Dan bahkan orang-orang gereja, orang-orang dekat kita kadang-kadang terjadi hal itu. Bapak Ibu, bertumbuh secara rohani tidak semudah mengubah penampilan kita menjadi kelihatan lebih alim, kelihatan lebih agamawi. Kita menjadi dewasa dalam kerohanian harus mengalami perubahan dari dalam. Saat Roh Kudus bekerja dalam diri kita, saat Roh Kudus membimbing kita, kita membuka hati, menerima arahan dan bimbingannya untuk menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman-Nya. Saat kita mentaati kebenaran-kebenaran firman itu, Roh Kudus mengerjakan buah-buah rohnya, karakternya bertumbuh dalam diri kita. Seiring dengan hal itu, maka penampilan luar akan mengikuti sebagai juga bagian dari buah itu. Kita jadi lebih membawa kasih, kita lebih sukacita terpancar, membawa damai, lebih sabar, lebih bisa menerima orang lain, lebih bisa menguasai diri. Tetapi semua itu nampak setelah Roh Kudus itu bekerja dalam diri kita, menumbuhkan buah-buah rohnya. Sebab itu jangan hanya fokus pada penampilan lahiriah, tetapi utamakan menjadi ciptaan yang baru, mengenal Tuhan, taat pada firman-Nya, mengasihinya, turut dalam pimpinan Roh Kudus. Dengan begitu, usaha kita tidak akan sia-sia. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman pada pagi hari ini. Engkau ingin Tuhan, kami memperhatikan kasih karunia yang bekerja dalam diri kami. Kuasa Roh Kudus yang mengubahkan hidup kami. Kami mau membuka hati, pikiran, roh kami untuk Engkau berkarya, memperbaharui hari demi sehari kehidupan kami, untuk kami makin serupa dengan Kristus saat menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman. Biarlah karakter kami makin diubahkan, sehingga secara otomatis itu mewarnai lahiriah kami juga. Bukan penampakan lahiriah secara agamawi, tetapi gaya hidup yang berubah karena dari dalam Tuhan sudah mengerjakan diri kami. Allah Roh Kudus, pimpinlah kami berjalan seturut kehendak-Mu, seturut kebenaran firman-Mu. Hari ini berdoa secara khusus bagi usaha pekerjaan daripada umat Tuhan. Tuhan, kami tahu masa-masa tidak mudah, secara ekonomi global juga tidak mudah. Ada pengaruh karena perang, karena iklim. Tapi kami percaya Tuhan memberi hari depan yang indah. Seperti kebenaran firman-Mu mengatakan,
masa depan sungguh ada. Kami percaya Engkau memelihara seluruh umat-Mu. Dan dengan iman percaya ini kami bekerja dengan giat, dengan jujur, dengan semangat. Berkatilah tangan kami Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan membawa hasil yang terbaik. Dan kami percaya kami bekerja bukan hanya dengan jerih lelah, tetapi dengan kasih karunia-Mu. Maka berkat-Mu itu tidak hanya mencukupkan kami, bahkan limpah. Untuk kami menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat mendukung pekerjaan Tuhan lebih diluaskan, dan memuliakan nama-Mu. Berkati yang membuka tokonya hari ini, berkati yang membuka showroomnya hari ini, berkati yang membuka usahanya hari ini, yang membuat kue, yang berdagang, yang membuka kantinnya. Tuhan berkati sehingga menghasilkan yang terbaik. Juga yang bekerja di perusahaan-perusahaan, baik itu perusahaan swasta maupun juga kepada pemerintah. Berkati juga yang mengelola Tuhan, perusahaan yang Kau percaya, sehingga diikuti oleh banyak karyawan. Baik itu pabrik, baik itu juga hotel, begitu juga rumah makan. Tuhan memberkati segala usaha pekerjaan daripada umat-Mu. Kami percaya tangan Tuhan merahmati tangan kami, sehingga apa yang kami kerjakan menjadi berhasil, menghasilkan sesuatu berkarya bagi Engkau. Apa yang kami kerjakan bukan hanya pekerjaan untuk mencukupkan kehidupan kami, tetapi untuk membangun karya ilahi yang bernilai kekekalan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk program gereja, di mana tempat kami bertumbuh bersama, Sema Church, yang minggu ini akan kami ibadah padang. Tuhan berkati panitia, yang hari Rabu nanti rapat. Oleh pertolongan Tuhan, semua berjalan dengan baik, persiapan-persiapan dilakukan dengan baik, dan jemaat Tuhan diberkati melalui acara ini. Kami bertumbuh dalam iman percaya, bertumbuh dalam komunitas yang Tuhan berkati ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Kristus. Salam sehat, tetap semangat, sukses. Shalom.